Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Haris Suganda SEAK CPA CABKP. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, apa saja itu jurnal penyesuaian, pos-pos apa saja, mari kita simak bersama. Definisi. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang diperlukan, atau jurnal yang perlu dilakukan di akhir periode akuntansi. Jadi akhir periode akuntansi misalnya akhir bulan, akhir tahun. Dan ini dilakukan tiap bulan secara kontinu, di mana nanti kalau sistem akuntansi yang menggunakan software itu istilahnya adalah requiring journal. Agar pos-pos laporan keuangan tersebut mencerminkan saldo yang wajar. Ingat, dalam dunia akuntansi tidak ada hal yang benar, tetapi pemakaian kosakatanya adalah wajar. Lalu pos-pos apa aja sih dalam laporan keuangan yang harus dilakukan jurnal penyesuaian di akhir masa periode akuntansi? Nah, pos-pos yang terkoreksi itu adalah pos yang bersifat pembayaran atau biaya di muka dan atau aset yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, dengan tujuan untuk melakukan alokasi pembebanan biayanya. Jadi pos-pos tersebut harus dilakukan alokasi pembebanannya, maka dilakukan jurnal penyesuaian agar pos tersebut di akhir masa periode akuntansi angkanya adalah wajar. Di antara pos-pos tersebut ada satu, uang muka atau biaya di muka yang biasanya adalah atas sewa di muka atau prepaid rent, asuransi di muka atau prepaid insurance, pajak di muka atau prepaid tax. Kemudian pos aktiva tetap berwujud, di mana alokasi pembebanan biaya melalui penyusutan. Kemudian aktiva tak berwujud, yang istilah alokasi pembebanannya adalah dengan amortisasi. Kita lanjut berikutnya, bagaimana dengan uang muka. Cara perhitungan atau pembebanannya: uang muka atas sewa di muka, asuransi, pajak, sewa dan asuransi di muka. Cara perhitungannya dengan melakukan alokasi pembebanan sesuai dengan masa manfaat atas periode yang dipakai. Misal, dibayar sewa kantor untuk masa 2 tahun, mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021, sebesar 240 juta rupiah. Nah, dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan adalah surat perjanjian kontrak sewa yang dilakukan manajemen dengan pemilik ruko. Di dalam dokumen itu nanti ada angka-angka, ada masanya, dan ada beberapa hal yang terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Maka kalau dari kasus di atas, alokasi pembebanan biaya sewanya adalah biaya sewa dibagi dengan masa sewa, di mana kita ketahui bahwa biaya sewanya ada 240 juta, kemudian masa sewa 2 tahun yaitu 24 bulan, maka alokasi pembebanan biaya sewanya per bulan adalah 10 juta. Ingat, setelah itu kita akan melakukan jurnal pada akhir bulan Januari, maka debit adalah biaya sewa kantor, expense-nya ditambah. Ingat, dalam rahasia bersama akuntansi, kelompok expense saldo normalnya adalah debit. Apabila ditambah, maka di jurnal di sebelah debit. Kemudian sewa kantor di muka di sebelah kredit. Sewa kantor di muka adalah aset juga, tapi asetnya ini dikurang sehingga jurnalnya di kredit. Keterangannya adalah pembebanan sewa kantor Januari 2020. Demikian juga perlakuan
untuk asuransi di muka. Jadi untuk asuransi di muka nanti biaya asuransi pada asuransi di muka. Nilainya berapa? Sesuaikan dengan surat perjanjian atas asuransi tersebut. Lanjut, kita lihat mengenai prepaid tax. Prepaid tax itu biasanya atau pajak di muka atas PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini sumbernya bisa dari impor barang atau pemotongan oleh bendahara negara atas proyek pemerintah dari APBD atau APBN. Nanti kita akan dapat bukti potongnya, dan berdasarkan bukti potong itu kita akan catat sebagai prepaid tax pasal 22. Kemudian PPh pasal 23 yaitu atas sewa dan lain sebagainya. PPh pasal 25 ini adalah cicilan masa atas pajak tahunan. Dasarnya adalah dari SPT tahun sebelumnya, di mana di laporan SPT tahun sebelumnya itu akan tertulis berapa cicilan PPh 25 untuk tahun berikutnya atas beban perusahaan. Prepaid tax berikutnya adalah PPN masukan. Nah, PPN masukan sendiri nanti akan di-convert dengan PPN keluaran. Pajak di muka yang akan diperhitungkan dengan kewajiban pajak badan adalah 22, 23, dan 25. Seperti saya katakan tadi, PPN masukan nanti akan di-convert dengan PPN keluaran. Jurnal penyesuaian yang dilakukan di akhir tahun. Ingat, kalau untuk prepaid tax, jurnal penyesuaiannya dilakukan di akhir tahun, yaitu per 31 Desember. Ya, jadi setelah perusahaan menghitung kewajiban pajaknya berapa, maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian atas prepaid tax pasal 22, 23, 25 tersebut. Misal, di neraca saldo perusahaan per tanggal 31 Desember tertulis PPh atau terlihat di neracanya PPh pasal 22 prepaid tax-nya 15.500.000, PPh pasal 23 20.900.000, kemudian PPh pasal 25-nya 126 juta. Ya, dengan cicilan per bulannya ini 15 juta. 10.500.000 dikali 12 ini 10.500.000. 10. Oke. 10.500.000. Jadi totalnya adalah 162.400. Di mana dalam SPT perusahaan menunjukkan misalnya kewajiban pajak badan perusahaan itu sebesar 215 juta. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember yang kita akan lakukan adalah debit biaya pajak badan sesuai dengan SPT, kemudian mengkredit pajak di muka PPh 22, PPh 23, PPh 25, sehingga sisanya atau selisihnya adalah hutang pajak badan. Hutang pajak badan. Nah, kita kasih keterangan pengakuan biaya pajak badan. Sedangkan untuk PPN masukan dilakukan penyesuaiannya tiap akhir bulan agar nilai hak dan kewajibannya sesuai dengan SPT masa PPN. Yaitu kita dengan melakukan mengkonvert antara PPN masukan dengan PPN keluaran. Mana yang lebih besar, nanti saldonya muncul. Misalnya kalau PPN masukan lebih besar dibanding dengan PPN keluaran, maka PPN keluarannya akan kita debit total semuanya. PPN masukan dikredit sesuai dengan jumlah nilai PPN masukan, sehingga saldonya menjadi PPN masukan sebesar berapa. Tetapi sebaliknya kalau PPN masukannya lebih kecil dibanding PPN keluarannya, maka PPN keluarannya akan kita debit sebesar nilai PPN masukannya, sehingga akan muncul hutang pajak PPN, di mana hutang tersebut harus dibayar di akhir bulan berikutnya. Baik, itu mengenai prepaid tax. Kita lanjut ke perhitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud.
Dalam video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana itu akibat tetap berwujud, pengakuannya dan lain sebagainya. Kemudian metode alokasinya ada garis lurus, saldo menurun. Nah, kita asumsikan bahwa dalam kasus ini menggunakan garis lurus. Misal kelompok aktiva perusahaan di neraca memperlihatkan nilai perolehan 5 miliar, useful life atau umur daripada gedung sendiri itu adalah 20 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya adalah sebesar 250 juta. Kita hitung per bulannya adalah 20 juta 833.333. Demikian seterusnya untuk mesin, nilai perolehannya berapa, kemudian umurnya. Nah, kita tahu penyusutan per tahun berapa, per bulan berapa, kendaraan, peralatan kantor, dan perabotan kantor. Kita hitung seperti yang lainnya. Nah, jurnal yang akan kita lakukan, jurnal penyesuaian dilakukan tiap akhir bulan adalah untuk penyusutan gedung. Nah, mendebet biaya penyusutan gedung sebesar 20 juta ya, sesuai dengan hasil perhitungan tadi dengan metode garis lurus, dan kemudian mengkredit akumulasi penyusutan gedung. Nah, harus diingat bahwa untuk aktiva berwujud maka lawannya adalah akumulasi penyusutan gedung, di mana nilai akumulasi ini akan muncul di neraca yang akan mengurangi nilai perolehan dari gedung, sehingga di neraca nanti akan tersaji book value daripada nilai aktiva tetap per masing-masing periode akuntansi sesuai dengan laporannya. Kemudian untuk mesin sama, biaya penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin. Untuk para kendaraan, nah ini kita dapat angkanya dari sini, ya. Kemudian juga peralatan kantor dan perabotan kantor. Demikian seterusnya, dan ingat ini akan dilakukan jurnalnya tiap akhir bulan, sehingga nanti pas akhir tahun di Desember akan terlihat total akumulasi per tahunnya, sehingga akan kelihatan total biaya penyusutan dalam 1 tahun akuntansi. Amortisasi, bagaimana dengan amortisasi? Nah, kalau untuk aktiva tak berwujud melalui amortisasi istilahnya, misalnya kita memiliki hak royalti dengan nilai 250 juta memakai hak royalti orang lain, di mana kesepakatan masa pakainya 10 tahun, maka amortisasi per tahunnya 25 juta, per bulannya adalah 2.2083.333. Untuk franchise juga misalnya 400 nilainya 10 tahun, sehingga kita bisa hitung amortisasi per tahun dan per bulan. Jurnal penyesuaian yang dilakukan tiap akhir bulan adalah biaya amortisasi royalti, biaya amortisasi franchise ya. Nah, tetapi kreditnya bukan akumulasi amortisasi, tapi langsung mengurangi nilai perolehan atas royalti itu sendiri, sehingga di neraca untuk aktiva tak berwujud yang akan terlihat nilainya adalah nilai bersih daripada aktiva tak berwujud tersebut. Saya kira demikian untuk jurnal penyesuaian. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita udah semua pelajaran mulai dari bersama akuntansi, terus siklus akuntansi, kita udah belajar mengenai chart account, kita sudah belajar aktiva tetap, penyusutan, persediaan, terus ini kita belajar mengenai penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya nanti di part 8 saya akan gambarkan bagaimana kita menyusun dari mulai chart account, kemudian nama akun, nomor akun, nama akun. Kita akan membuat jurnal, memposting ke buku besar, kemudian kita akan sajikan neraca laba rugi secara komprehensif. Oleh karena itu, silakan simak
pembelajaran yang sudah saya tayangkan, agar nanti pada saat part 8 mengenai contoh soal dari awal sampai akhir bisa diikuti dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Jangan lupa prokes, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa juga subscribe, tombol loncengnya diklik, kemudian like and share. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.